Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Kalian semua apa kabar? Kakak-kakak di sini berharap kalian semua baik dan sehat. Kalau kalian sehat, kalau Christine sehat apa? Sehat juga dong, karena Tuhan memberkati kita. Oke, karena Tuhan sudah memberkati kita nggak boleh ada alasan buat males-malesan. Kita harus semangat buat sekolah minggu ya adik-adik. Ya, betul. Kak, kita punya satu teman lagi. Oh iya, kita panggilin aja ya. Yuk, namanya Kak Helen. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Helen! Hai, hai adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, boleh ikuti kakak-kakak di depan ya. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dengan semangat kita mau bernyanyi, hati senang. Hati senang
sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, menyerahkan ibadah kita dari awal sampai akhir, supaya Tuhan memberkati kita semua. Kak Elden nanti akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa ya adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita hormati Tuhan untuk berdoa, kita mau ngobrol sama Tuhan. Ikuti Kak Elden ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah minggu sekali lagi. Tuhan, kiranya ibadah minggu kali ini kami menyerahkan hati kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang merasa Tuhan cintai? Angkat tangan. Wah, semuanya merasa Tuhan cintai. Karena benar Tuhan tuh mencintai semua adik-adik. Maupun besar, kecil, pendek, tinggi. Tuhan mencintai semuanya. Karena Tuhan sudah berikan kita talenta masing-masing. Dan Tuhan ciptakan kita berharga. Nah, karena Tuhan ciptakan kita berharga, Tuhan memampukan kita untuk mengerjakan berkarya buat Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu yang mengajarkan kita tentang bersama Tuhan kita bisa melakukan semua. Yuk kita pujikan Tuhan. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan dengan semangat. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yuk kita katakan bahwa Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. semangat lagi ya. Ye, sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sama siapa biar kita bisa? Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, kita sudah pujian, kita sudah tahu bahwa Tuhan yang membuat kita bisa melakukan semua hal. Nah, sebentar lagi kita mau firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Dini. Wah, adik-adik semua sudah memuji Tuhan dengan hebat dan penuh semangat. Tiba saatnya saat ini kakak-kakak akan ajak kalian untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita pujikan pujian ini dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Kita mau adik-adik dengan sikap yang baik memujikan lagu ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong memberkati kami, supaya kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Christine mau tanya nih ke adik-adik semua. Kalian pernah nggak ada temen yang nggak suka temenan sama kalian? Atau ada kalian yang nggak mau temenan sama mereka? Pernah nggak kayak gitu? Pasti pernah ya, karena Kak Christine juga pernah. Nah, di dalam Alkitab ada suatu bangsa yang nggak mau temenan sama bangsa lain. Tapi Tuhan mau ajarkan ke salah satu orang supaya dia mau temenan sama orang lain. Supaya dia tidak membeda-bedakan orang. Siapa ya? Yuk kita buka Alkitab kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1, Kak Christine akan baca ayat 1 sampai ayat 2. Adik-adik yang sudah bisa membaca, ikut membaca ya. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, ada seorang bapak bernama Pak Kornelius. Pak Kornelius ini adalah seorang perwira dari Italia. Dia bukan bangsa Israel. Tapi Pak Kornelius ini mengenal Allah. Dia taat, dia berdoa kepada Allah. Dia juga membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi sayangnya Pak Kornelius ini nggak kenal sama Tuhan Yesus. Dia nggak tahu kalau ada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan manusia dari dosanya. Nah, suatu kali Pak Kornelius ini didatangi oleh malaikat. Malaikat ini berkata kepada Pak Kornelius, "Kornelius, doamu sudah didengar oleh Allah. Allah telah melihat perbuatanmu yang baik. Suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope. Di sana ada seseorang. Jemputlah dia, ajaklah ke rumahmu." Karena Kornelius ini taat, dia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Karena itu perintah dari Tuhan. Di Yope ada seorang bernama Pak Petrus. Suatu sekali Pak Petrus ini
sedang berdoa di atas rumah. Nah, waktu dia berdoa, tiba-tiba Pak Petrus melihat penglihatan. Penglihatan itu apa sih, Kak? Penglihatan itu sesuatu yang Tuhan izinkan untuk orang lihat. Penglihatan itu bukan mimpi. Kalau kita tidur terus kita mimpi, bukan. Penglihatan itu bukan bayang-bayang kita, tapi penglihatan itu sungguhan. Sungguhan kita bisa lihat. Pak Petrus melihat ada kain yang terbuka. Di atas kain itu ada banyak makanan. Loh, kok kebetulan Petrus lagi lapar? Kalau lapar biasanya adik-adik pingin apa? Pingin makan toh? Nah, waktu Petrus lihat itu, lapar sih, pengen makan. Tapi Petrus ingat, itu kan makanan yang nggak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Satu pun gak ada yang bisa dimakan, gak boleh dimakan. Tapi Petrus mendengar Tuhan berbicara. Petrus, makanlah. Hah? Enggak Tuhan, itu bukan makanan yang boleh dimakan. Orang Israel gak boleh makan makanan itu. Seumur hidup aku gak pernah makan makanan itu. Petrus masih bingung. Terus dia berdoa lagi. Lagi Petrus lihat penglihatan yang sama. Tuhan juga bilang, Petrus makanlah. Lagi-lagi Petrus menolak. Petrus bilang, enggak Tuhan, itu makanan yang enggak boleh dimakan. Aku enggak mau makan. Petrus masih bingung. Kenapa ya Tuhan itu suruh makan makanan yang bangsa Yahudi nggak makan, yang orang Israel nggak boleh makan. Ada lagi, Petrus lihat lagi makanan itu. Tuhan juga bilang, Petrus makanlah. Petrus semakin bingung. Petrus pikir-pikir, aku nggak makan. Sambil masih bingung, Petrus ini memikirkan, kenapa ya Tuhan itu mengizinkan aku makan makanan yang nggak boleh dimakan. Kenapa ya Tuhan itu kasih lihat semuanya itu, penglihatan itu sampai 3 kali. Biasanya kalau Tuhan kasih tahu sesuatu sampai 3 kali, berarti hal itu penting. Berarti Tuhan mau kasih tahu sesuatu nih. Berarti Tuhan mau kasih tahu apa yang harus dilakukan. Petrus terus memikirkan hal itu. Lalu dia turun. Dan waktu dia turun, orang-orang yang tadi disuruh Kornelius untuk menjemput Petrus datang. Mereka menemui Petrus dan mengajak Petrus, mengundang Petrus ke rumah Kornelius. Petrusnya, gimana ya? Kornelius ingat nggak adik-adik? Kornelius tadi bukan orang Yahudi, nggak sama dengan Petrus. Boleh nggak ya kalau ke rumahnya? Nggak boleh, kan nggak boleh temenan. Tapi Petrus terus memikirkan hal itu. Akhirnya Petrus ikut orang-orang Kornelius. Kenapa? Walaupun Petrus masih bingung, walaupun Petrus masih ragu, apa ini maunya Tuhan? Petrus itu ingat, ini yang ngomong Tuhan. Berarti aku harus ikuti. Petrus mau taat walaupun dia masih ragu-ragu. Lalu Petrus ini berjalan bersama orang-orang Kornelius. Dia berangkat ke rumahnya Kornelius. Keesokan harinya sampailah mereka di rumahnya Kornelius. Waktu Petrus masuk ke rumahnya, di dalam rumahnya itu Petrus lihat ada Kornelius, ada keluarganya, dan gak cuman itu, ada banyak orang-orang berkumpul di situ. Ternyata mereka menunggu-nunggu kedatangan Petrus. Lalu Petrus masuk ke rumah itu sambil
Petrus itu berpikir, apa ini ya maunya Tuhan? Mungkin Tuhan mau lakukan ini. Mungkin Tuhan mau supaya aku berteman sama orang-orang ini. Meskipun mereka bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi. Nah, Petrus pun masuk ke dalam rumah itu. Lalu Petrus bercerita. Petrus memulai ceritanya. Dia kenalkan siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah mati untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Petrus ceritakan semuanya apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Dan ketika Petrus menyampaikan cerita tentang Tuhan Yesus, semua orang di sana, tidak hanya Kornelius dan keluarganya, banyak orang di sana mereka menjadi sukacita. Tiba-tiba Roh Kudus itu turun dan memberkati semua orang-orang yang ada di rumah itu. Orang-orang semua di rumah itu menjadi sukacita. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Dan mereka yang paling penting, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, akhirnya orang-orang di situ semuanya, walaupun mereka bukan bangsa Yahudi, mereka percaya dan mau dibaptiskan oleh Petrus. Nah, adik-adik, kalau kita dengar cerita tadi, kita ingat ya, Tuhan mau kasih tahu ke kita semua kalau kita harus seperti Pak Petrus. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Kita harus mengasihi semua orang. Misalnya nih, kakak kasih contoh ya, kalau datang ke sekolah minggu, masuk kelas, terus pas masuk kelas lihat, aduh, ada si itu duduk di situ, aku nggak mau, aku mau geser, aku mau duduk sini. Kalau di waktu pujian, ayo gandengan tangan sama teman-temannya. Aduh, nggak mau kak, aku gandengan tangan sama dia. Itu tidak boleh. Tuhan ajarkan supaya kita tidak membeda-bedakan orang. Adik-adik tidak boleh pilih-pilih teman. Ingat, Tuhan mau supaya kita mengasihi semua orang. Dan satu lagi, Tuhan mau kita belajar seperti Petrus. Walaupun Petrus masih ragu, Petrus mau taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik sudah mengerti kan? Kak Christine mau ingatkan sekali lagi ya. Yang pertama, adik-adik tidak boleh membedakan orang. Caranya tidak pilih teman-teman, mau berteman dengan semuanya, mau mengasihi semua orang. Yang kedua, adik-adik mau belajar terus taat, melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan. Oke, kalian semua pasti bisa. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu Kalam Kudus pasti semua hebat, semua bisa melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Christine akan ajak adik-adik untuk membaca satu ayat hafalan dari Matius 5 ayat 16. Kita buka sama-sama ya. Bentar. Nih. Matius 5 ayat 16. Sudah siap? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan ini menutup cerita dari Kak Christine. Apa sih Kak maksudnya? Biarlah terangmu bercahaya. Masa kita bawa lampu kemana-mana, bawa lilin? Bukan. Tapi Tuhan mau kita itu bisa jadi teladan yang baik, bisa jadi contoh yang baik. Sehingga
kita itu nampak seperti terang, tapi bukan buat kita, untuk memuliakan Tuhan. Yuk, kita sebelum berdoa penutup, kita baca sekali lagi ya firman Tuhannya dari Matius 5 ayat 16. Yang bisa membaca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman. Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak membeda-bedakan orang. Dan Tuhan mengajarkan juga supaya kami mengasihi semua orang. Tuhan, kami mau melakukan apa yang jadi maunya Tuhan. Tuhan, kami mau menuruti perintah Tuhan. Kami nggak bisa Tuhan, tapi Tuhan yang akan menolong kami. Roh Kudus yang akan memimpin kami supaya kami bisa taat. Terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhannya tadi keren ya. Ngajarin kita buat mengasihi semua orang. Karena Tuhan udah memampukan kita buat mengasihi semua orang. Nah, kali ini kita mau mempersiapkan persembahan kita. Yuk siapin yuk kotak yang sudah kita buat di rumah masing-masing. Disiapkan, karena kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kita buat Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan juga sekali lagi satu buah lagu yang mengajarkan kita bersama Tuhan kita bisa. Yuk, gospel ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
adik-adik, sekarang Kak Christine akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas. Yang dari aktivitas ini kita diingatkan supaya kita mau berteman dengan semua orang dan juga bersaksi kepada semua orang. Kalian sudah siap ya? Alat-alat yang adik-adik butuhkan untuk membuat aktivitas ini adalah ada kertas buffalo. Di sini Kak Christine pakai warna biru, tapi adik-adik boleh pakai warna yang lain. Terus ada VS, ada kertas lipat, Kak Christine pakai warna merah, adik-adik boleh pakai warna yang lain. Ada gunting, pensil, lem kertas, dan spidol. Spidol ini boleh pakai spidol atau juga boleh pakai pensil warna. Nah, langkah pertama, adik-adik ambil kertas HVS-nya, lalu dilipat menjadi 2 bagian panjang seperti ini. Kemudian kita akan potong menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, kita ambil satu, lalu kita akan lipat jadi seperti ini. Lipat menjadi 2 bagian. Lipat lagi. Nah, jadilah seperti ini. Setelah jadi seperti ini, adik-adik boleh minta tolong papa atau mama untuk menggambar orangnya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, jika sudah jadi gambarnya, adik-adik akan gunting sesuai dengan gambarnya. Untuk adik-adik yang kecil, hati-hati ya guntingnya. Boleh dibantu papa atau mama. Nah, setelah digunting seperti ini, lalu kita buka. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita potong bagian yang tidak lengkap. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan gambar pakai spidol. Kita gambar dulu mukanya. Pakai baju. Nah, seperti ini digambar semuanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh beri warna. Contohnya seperti ini. Nah, adik-adik boleh lanjutkan sampai semuanya sudah digambar dan diwarnai. Nah, berikutnya adik-adik akan ambil kertas lipat yang sudah disediakan, lalu buat gambar hati kecil-kecil seperti ini.
sebanyak jumlah orang yang sudah kalian buat tadi. Setelah itu dipotong. Nah, seperti ini kita akan tempelkan ke gambar orang tadi di sini. Sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, kita akan tempel di kertas warna-warni. Kasih lem. Nah, kalau sudah jadi, kita akan tulis ayat hafalan hari ini di bawah gambar anak-anak ini. Matius 5 ayat 16a. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi adik-adik, aktivitas ini mengingatkan kita supaya kita mau berteman dengan semua orang. Dan kita mau jadi saksinya Tuhan bagi semua orang. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.